What's up, gang? What is on the news today? What's up, gang? What's up, gang? Instagram, gang, freaking Pokemon. Watch this! Oke, so hari ini saya tidak akan buat reaction video, saya cuma akan buat satu advice untuk kita punya salah satu orang favorite Malaysia. So ini adalah saya punya nasihat untuk dia. Kalau dia tengok lah, kalau dia tidak tengok, apa ya lah, saya dapat juga itu view, jadi apa ya lah. Oke, so saya coba akan sentuh benda yang saya tahu. Kalau benda yang saya tidak tahu tuh saya tidak akan sentuh. So shit is spicy as fuck. Ustadz Ebit Liu dikecam oleh Ustadz Abu sebab Ustadz Ebit Liu membuat video di mana dia menunjukkan yang dia sedang menolong netizen Malaysia yang susah. Post di YouTube. Perbuatannya nih didengki oleh Ustadz Abu dengan kerja baik Ustadz Ebit Liu buat. Sebab Ustadz Abu pikir, dia bilang kalau membuat baik tidak payah tunjuk di kamera, tidak payah tunjuk buat video, tidak payah buka aib tuh orang yang kamu sedang tolong, tuh orang susah. Tapi bagi saya wrong. Ustadz Abu dia buat pergerakan sendiri. Dia bilang siapa mau ikut boleh ikut, tapi dengan syarat siapa yang mau ikut pergerakan sedekah yang dia buat itu tidak boleh bawa handphone atau kamera. Kenapa tuh? Dia bilang kalau kamu bawa itu ke handphone ataupun kamera, dia pergi ampas. Itu kah perbuatan baik? Contoh lah dia tersilap bawa. Setiap orang kan sekarang kan balik-balik bawa handphone, orang letak di pocket secara tidak sengaja. Contoh lah kalau ada orang tidak sengaja, itu orang beli itu handphone dengan duit yang dia ada. Kalau kan ampas, adakah itu perbuatan baik? Daripada dia ampas, bagus dia cakap, oh jangan bawa itu kamera, itu handphone. Udah bagus, udah ikhlas dari hati. Bagus lagi kita dari Ustadz Ebit Liu. So bagi saya ini adalah soal dengki dengan hasil orang. Dan I don't know lah dengki atau tidak. So kita tidak tahu kan isi hati Pak Abu. Daripada kau kasih habis masa kau untuk kasih jatuh orang lain, bagus lagi kau guna itu masa untuk buat baik, kasih maju diri and stay on your lane. Come on Pak Abu, subscribe. Come on. So bagi saya, apa yang Ustadz Ebit Liu buat ini bukanlah satu crime in a way. Kalau pasal aib, mungkin Ustadz Ebit Liu boleh kasih blur muka orang dalam video kalau dia pandai edit. Kalau dia tidak pandai edit, dapat lah suruh orang masuk dalam video. Do something good, man. You want to do something good, you inspire other people. Tengok kalau saya speaking kompom saya mana sudah tuh. Jadi kenapa saya sokong Ustadz Ebit Liu? Dia rakam benda baik yang dia buat. Tidak semestinya dia mau show off yang dia itu paling baik di dunia. Dia cuma mau kasih inspirasi orang muda lah terutamanya untuk membuat baik. You see what I mean? Dan kalau kau pikir-pikir lah kan, kalau kau menggunakan kau punya otak yang berada di kepala itu, tidak semestinya semua benda baik yang dibuat oleh Ustadz Ebit Liu ini dia tunjuk dalam kamera. Jadi saya yakin, apa yang saya yakin, for you to have the audacity to cakap dan payah rakam, is like jangan spread positivity. Kita akan buat pergerakan di mana tanda tangan adalah the only bukti yang kita sudah buat sedekah. Yeah, sure, do it your way. Saya tidak halang pun kau boleh buat benda macam itu kalau mau. Tetapi kalau kau buat benda kau, tapi kamu kasih jatuh orang lain, contoh lah, oke, contoh kita ambil contoh YouTuber di luar negara kita, Mr. Beast. Kontennya majority pasal menolong orang lain dari segi financial ataupun barang-barang keperluan. Tidak pun orang putih kasih tunjuk isu di sana di mana orang bilang Mr. Beast, oh kalau kau mau buat benda baik kenapa ya tunjuk dalam kamera? Ya ada isu di sana begitu. Kenapa? Mungkin alasan kau sebab orang putih lain lagi tradisi dorang. Tapi kalau kau pikir betul-betul kan, dorang ada otak, dorang manusia, dorang ada emosi, dorang pandai berpikir. Apa beza dengan kita? Rakyat Malaysia nih pandai sebenarnya. So sebelum saya mau kasih end di video, saya mau tunjuk satu video. Udah tau lah ini video macam mana. Video dia menunjukkan Ustaz Abu
membuat satu statement yang kontroversial di Facebook ya. Saya tidak akan direct video, sebab saya mau kasih bagus sebenarnya audio semua benda. Saya cuma akan kasih play to video, dan nanti saya bagi sebenarnya feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, satu cadangan untuk seluruh warga Malaysia. Kita sekarang akan hapuskan tulisan Cina. Sekarang kita perlu cabut dan buang segala tulisan-tulisan Cina yang ada di papan-papan tanda ataupun di mana-mana tempat, termasuk di dalam surat khabar dan juga di dalam buku teks ataupun novel. Apa segala sahaja yang terkait dengan tulisan Cina, huruf Cina, ejaan Cina, maka perlu kita haram dan hapuskan serta-merta tanpa meninggal sedikit pun kesan. Hapuskan terus tulisan Cina, ejaan Cina dan juga bahasa Cina di negara kita. Tindakan ini wajar. Kenapa? Kerana kita di Malaysia ada bahasa Malaysia. Ada bahasa Melayu, ada bahasa kebangsaan. Cina bukan bahasa kebangsaan. Cina bukanlah satu bahasa yang menggantikan tempat untuk warga negara Malaysia. Maka hapuskan tulisan Cina, habis. Jadi, apa kamu merasa? Itu jenis lidah kamu mau. Anda salah sebenarnya mau buat baik. Saya yakin Ustadz Abu pun di banyak dia buat benda baik di luar. Pom. Tapi persoalannya, leader yang menyuarakan benda sebegini kayak kita perlukan dalam satu community. Kenapa dia perlu cakap yang kita perlu buang tulisan Cina sampai begitu dia cakap begitu? Dia tidak tahu kah? Itu adalah perbuatan yang dipanggil racist. Oke? Kita tidak mau jadi racist terhadap satu kaum, sebab kita adalah satu Malaysia, bukan satu rang saja. Memanglah salah satu keperluan kalau kamu dapat IC warna biru, kamu mesti lancar dalam bertutur bahasa Malaysia, sebab bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara kita. Wow, merdeka! Wow, Ustaz Abu merdeka, Ustaz Abu. Enggak semestinya orang pandai Cina dan orang tidak pandai bahasa Melayu. What is the function of your brain? Call this the DVD-R. Oke, so contoh lah. Pergerakan kau dikasih jalan, semua tulisan Cina kena buang dari Malaysia. Tiada, langsung tiada. Apa pelancong Cina dari luar negara akan rasa terhadap negara kita? Kumpullah dorang tidak mau pergi sini. Kalau dorang tidak pergi sini, mana kita punya salah satu sumber ekonomi negara kita, di mana yaitu pelancong dan mata uang luar negara, terutamanya orang China. Jadi, dorang tidak akan pergi di negara kita sebab dorang rasa macam buat apa pergi di negara yang racist terhadap dorang kan? Contoh lah, kalau kau kasih jalan ngomongin pergerakan, bagaikan kau kasih jatuh salah satu sumber ekonomi negara. Saya tidak mau jadi too political, saya tidak mau jadi too political sebab ini channel bukan channel politik, ini channel saya buat bodoh. Tidak payah pergi jauh lah, banyak kawan orang sini aja. Oke, contoh lah, tulisan Cina sudah rampung. Kau bayangkan, kau di negara di mana bahasa kaum kau sendiri diharamkan. Aman gak kau hidup begitu? Jadi konklusi dalam video, tidak semestinya kita tidak nampak otak kita tidak boleh guna. Oke, lelaki ditakdirkan untuk menjadi seorang leader. Jadi persoalan dia, macam manakah jenis leader yang kamu perlukan? Yang kamu perlukan dalam satu ekonomi pula. Jadi macam mana jenis leader yang kamu perlukan dalam satu community? Pikir sendiri. So, Ustadz Abu, Ustadz Ebit Liu, kalau kamu sedang tengok ini video, jangan lupa subscribe.